Halo, assalamualaikum. Oke guys, jadi kita sekarang akan mempelajari georeferencing, digitasi, dan layouting. Oke, saya punya sampel yaitu peta JPEG yang diambil dari RSPO. Jadi di sini ada peta konsensi sawit. Kemudian kita buka master layout petanya berupa file MXD. Kita rename peta konsensi perusahaan sawit. Kemudian kita klik 2 kali, kita buka ArcGIS-nya. Di sini kita pakai ArcGIS 10.3. Ya, kemudian kita buka. Jadi di sini kita udah punya layout-nya. Kita ingin import shapefile termasuk citranya. Kemudian nanti kita latihan untuk digitasi dari peta analog. Kita import admin kabupaten kota, admin prov, jalan nasional, jalan provinsi, dan Sumsel ECW. Sumsel ECW ini kita download di Tas Planet. Oke, kita ganti warnanya agar terlihat ya batasnya. Oke, kita bedakan jalan nasional dan jalan provinsi. Layernya yang jalan nasional lebih tebal warna merahnya. Kemudian kita add data, kita masukkan JPG peta analog PT Buluh ini yang didapat dari dokumen RSPO. Kemudian kita akan mencoba menggeoreferencing. Kita checklist dulu georeferencingnya. Kemudian kita pilih PT Buluh dan kemudian fit to display. Ya, coba kita pasin sekarang titik koordinat di keempat sisi peta. Oke, yang pertama di sisi atas sebelah kiri ya. Kita klik, kemudian input DMS. Kemudian kita masukkan koordinatnya sesuai dengan apa yang ada di peta. 104, kemudian 56, 0 derajat, kemudian 3 derajat, 56, 0 detik. Kemudian klik OK. Ya, ini baru 1 poin, minimal ada 3 ya. Oke, yang kedua kita lihat di sisi bawah sebelah kanan. Kita klik kiri, tepat di tanda plus ini. Klik kanan, input DMS. Kemudian kita ubah dulu east dan south-nya. Kemudian kita masukkan longitude-nya 4, 000, kemudian latitude-nya 104, 58, 0 detik. Oh, terbalik kawan-kawan. Latitude-nya 400, kemudian longitude-nya 104, kemudian 58, 0 detik. Ya, kemudian kita klik OK. Ya, kita zoom to layer, klik kanan zoom to layer. Nah, ini sudah ada 2. Namun untuk lebih akurat lagi kita akan masukkan 1 titik lagi. Nah, kita masukkan di sebelah bawah kiri dan kita klik input DMS, kita masukkan, kita ganti east dan south, kita masukkan 104, 56, 0 detik, kemudian latitude-nya 4, 0, minute-nya 0, kemudian detiknya 0, kemudian kita klik OK. Ya, ini udah dirasa sudah
pas dengan penampakan aslinya, dan kita update georeferencing. Oke, jadi tahap pertama ini kita sudah selesai untuk mengupdate georeferencing peta analog dari peta JPEG ini. Kemudian kita akan membuat shapefile polygon untuk mendigitasi area batas konsesi lahan sawit ini. Dan kita masukkan koordinat sistemnya UTM 48S. Itu ada di sini ya, di folder ini. Ya, pilihannya ada di sini, projected, kemudian UTM 48S. Kemudian bisa klik to add favorite. Karena saya sudah ada, jadi nggak nyala ya tombol add favorite-nya. Ya, kemudian kita rename, kita namai jadi batas underscore konsesi underscore sawit PT Bulu. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan start editing. Klik kanan, edit, kemudian start editing. Kemudian kita klik lihat feature ya. Nah, ini kita coba akan digitasi sedikit demi sedikit area batas konsesi sawitnya. Kita nanti akan hitung berapa luas areanya, area batas lahan sawit ini. Oke, perlahan demi perlahan, jangan sampai terlewat garis batas luar. Oke, pelan. Teman-teman bisa juga coba pakai hotkey F8 ya, jadi dia akan mengikuti pergerakan kursor teman-teman. Kita tidak usah pakai itu, kita coba klik satu persatu pelan-pelan batas luarnya. Iya, sedikit lagi. Kemudian kita klik kiri, kemudian kita klik kiri 2 kali setelah selesai. Ya, kita ganti warnanya, kita oke, agar kelihatan kita pakai yang agak transparan. Oke, georeferencing selesai, membuat fitur polygon juga selesai. Kita warna kuningin ya, yang sudah selesai. Kemudian kita bikin field baru pada open attribute tabel. Klik kanan, open attribute tabel, klik add field, kemudian float, tipenya float ya, atau campuran. Kita namain luas area. Klik OK, terus klik kanan, calculate geometry, klik yes, kemudian hectares. Ya, yes. Oke, jadi didapat ya 2573 hektar luasannya berdasarkan perhitungan area yang tadi kita digit. Dan kita bikin namanya ya, add field, nama, kemudian tipenya teks tadi ya, dan kita namain PT Bulu. Oke, stop editing, klik yes. Ya, kemudian kita uncheck peta analognya yang tergenerasi tadi. Nah, kita coba tampalkan dengan citra yang kita download, sumsel.ecw ini yang kita download dari SAS Planet. Ya.
Ya gini, kita kasih nama dulu kabupatennya ya, karena ada di field WA nama kabupatennya, jadi kita pilih label fieldnya WA ini. Ya, kita ingin menambahkan kabupaten atau kabupaten kap titik. Ini cara ekspresinya gini ya. Oke. Oh, ternyata dia sudah punya depannya sudah punya cup di fieldnya. Oh, jadi kita nggak perlu nambahin cup lagi. Ya, ini jadi batas konsesi kita ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, si Patebuluh ini. Kemudian kita ingin menampilkan field name untuk batas konsesi sawit Patebuluh. Nah, ini luas areanya kita buat. Nah, untuk nama kita pakai label field nama, kemudian warnanya coklat. Untuk luas area kita pakai field luas area. Ya, kita bikin teks fontnya 14. Nah, ini muncul nama dan luasannya. Ya, sepertinya ada yang kurang. Jadi kita pas-pasin ya agar warnanya juga lebih terlihat. Iya, 2573 hektar PT Buluh Cawang. Nah, kita ingin menambahkan kata-kata di depan luasannya, luasan 2573, yaitu kata luas. Jadi kita pakai tanda petiknya, kemudian simbol plus. Kemudian kita tambahkan lagi belakangnya hektar. Seperti biasa menggunakan tanda petik. HA titik tanda petik lagi, kemudian klik OK, kemudian apply. Iya, jadi dia ada tambahan kata luas dan kata hektar di belakangnya. Oke. Kemudian ini kita bisa ganti nama ya, nama petanya, kemudian siapa nama konsultannya, kemudian skalanya juga kita bisa ganti. Coba kita tulis 50.000 dulu skalanya. Nah, otomatis itu langsung terganti yang ada di peta. Kemudian legend, kita mau tambahkan legend, legendanya. Oh sorry, sekarang maksudnya arah mata angin dulu, arah utaranya. Kita bisa ganti. Tapi di sini udah ada ya, jadi seperti nggak perlu tambah lagi. Ini cuma agar teman-teman tahu. Oh oke, ini diganti. Kemudian skala garisnya ada di sini ya. Sudah ada sebenarnya, jadi nggak perlu ganti lagi. Kemudian kita jika ingin otak-atik ada di sini ya. Kita mau ganti labelnya jadi kilometer. Termasuk division unitnya juga diganti jadi kilometer. Ya, kita ganti di sini. Oke. Nah, kemudian skala teksnya bisa dilihat di sini ya. Udah sama 1/50.000, jadi kita bisa ganti yang lama ya. Iya. Ini namanya
peta konsesi, peta batas konsesi PT Buluh. Dan kita klik OK. Nah, ini kita atur ya batasnya, kita kecilkan saja teksnya. Dan kita ganti nama konsultannya siapa. Kecilkan namanya biar nggak terlalu crowded. Kemudian kita klik legend ya, kita tambahkan legend, legenda. Kita klik next, kita masukkan dulu semuanya yang ada. Nah, nanti kita bisa remove satu persatu layer-layer yang nggak diperlukan dimasukkan ke dalam legenda. Misalnya seperti semisal ECW ini tidak perlu ada di legenda. Oke, kita remove. Ya. Oke, kita sisakan jalan nasional, jalan provinsi, dan batas konsesi. Nah, ini kita jika ingin merubah namanya di legenda, kita ubah di layar terlebih dahulu. Nanti dia otomatis akan keubah juga di legendanya. Kita ganti nama jalannya. Ini kita walaupun tidak dimasukkan di legenda, tapi layar tetap aktif untuk menunjukkan batasnya saja. Iya, ini PT. Oke, kita transparan ini aja ya, kita buat transparan. Batas adminnya kita masukkan ya, yang administrasi prof dan kabupaten kota kita ganti namanya yang lebih bagus, dan kita masukkan juga ke legenda. Ya, kita ganti namanya menjadi legenda. Oke, sumber petanya medsos diganti sumber peta, kemudian kita klik OK. Kemudian menghitung luas area poligon sudah selesai tadi, dan digitalisasi poligon sudah selesai tadi. Merubah fitur poligon menjadi oke, ini belum ya, fitur polyline kita belum. Oke, biasanya peta konsesi ini yang diminta oleh OSS atau PTSP untuk mendapatkan izin lokasi itu dia butuhnya berupa titik koordinat batas terluar si konsesi ini. Jadi kita perlu merubah pertama merubah si poligon batas wilayah konsesi ini menjadi polyline dulu ya. Jadi dengan tools fitur toolline, kemudian kita taruh outputnya di mana. Misalkan di sini ya, di folder sesi 1 kita tulis batas konsesi underscore line. Ya, kita tambahkan line dan kita klik OK. Nah, jika sudah menjadi polyline,
nanti kita akan ubah menjadi poin. Jadi poin ini titik-titik koordinat berupa titik koordinat yang ada di boundary atau batas transisinya. Dan kita start editing. Sebelumnya kita harus punya belum nyala ya construct point ini yang di editor ini. Jadi kita harus punya titik dulu, save file titik. Ini udah nyala sih contract pointnya, tapi dia butuh point feature dulu. Jadi kita akan bikin save file point feature. New dan save file point batas konsesi sawit. Udah ganti 48S koordinatnya. Iya. Start editing dengan construct point. Nah ini kita pakai yang construct optionnya distance-nya per 100 meter. Iya. Nah biasanya dia minta per 100 meter si OSS-nya ini. Nah dia akan ada di atributnya ada berapa? 404 poin. Nah ini yang kita perlu ganti menjadi koordinat. Kita tambahkan add field and field koordinat x dan y-nya, longitude atau latitude-nya. Ya kita pilih float aja ya tipenya, kemudian kita klik oke, teks aja baiknya. Panjangnya 25, oke, kita klik oke, kemudian y tipenya teks 25 panjangnya, oke, dan klik kanan di x-nya calculate geometry, kemudian kita klik yes, x koordinat, kemudian kita ganti degree millisecond. Nah kita klik oke, jadi iya y, kemudian degree millisecond, kita klik oke, jadi nah ini nanti yang akan kita taruh di sebelah pinggirnya ya, koordinatnya di sebelah kiri si layout peta kita gitu. Jadi orang bisa melihat langsung koordinatnya. Iya. Iya. Ini kita bisa drag dulu ya save file ini tapi yang tipe filenya dbf. Kita drag aja ke Excel. Nah ini kita mau cari ya simbol degree derajat karena susah carinya di Excel, kita find and replace aja. Ini saya ganti dengan simbol derajat. Iya, nah otomatis dia akan berubah setelah di replace, kemudian kita close. Nah ini kita bisa ganti ID-nya menjadi angka, bukan 0 lagi. Jadi nah ini nanti kita akan bikin
kita akan kopas ke petanya, ya kita rapihkan dulu di Excel-nya, kemudian nanti akan kopas ke MXD-nya, ke layout-nya. Ya, kita bisa kopas langsung di sini ya. Kita bisa drawing-nya untuk sebagai base-nya supaya terlihat. Bisa pakai rectangle drawing itu. Kita ganti aja warna putih. Iya. Kalau ada baiknya kita bikin setengah-setengah aja ya, 200. 203 sampai 400, kemudian 100 sampai 200 ya. Agar bisa lebih terlihat gitu koordinatnya. Oke. Oh ya, kita lupa ya, belum nambahkan indeks petanya. Nah, ini kita copy saja ya, admin prof. Kemudian ya kita zoom to aja nih. Kita copy juga ke indeks peta admin kapotnya. Oke. Ini kita kecilin ya namanya karena sangat crowded sekali, mengganggu sekali. Kita jadiin namanya. Nah, lebih enak jadinya dipandang. Outletnya kita jadi satu ya, ganti satu. Kita klik save ya. Nah, kemudian ini jika ingin mengganti, diklik dulu, kemudian kita klik kanan properties. Yang mau diganti misalkan jadi satellite imagery. Iya. Ini bisa diganti Landsat nih, misalkan gitu. Landsat 7. Kemudian kita klik OK. Ya, kita pas-pasin dengan ngedrag aja.
di draft ya. Klik save. Ini ya pengaturan untuk ininya ya, gridnya. Jadi yang kita mau tampilin yang grid UTM-nya aja. Nah ini kalau dicek yang satunya lagi, grid geografiknya juga kelihatan. Nah ini kita hanya ingin menampilkan grid geografisnya aja. Coba kita ganti jadi 2 agar lebih jaraknya lebih berdekatan ya. Kita ganti menjadi show us gridnya sebagai plus. Nah ya ini ya, kemudian diganti size-nya menjadi 12 ya agar lebih kelihatan. Dan kita klik OK. Kemudian kita ekspor peta ya, file, kemudian ekspor, kita taruh di mana petanya, kemudian kita cari folder untuk menaruh hasil petanya ini berupa JPEG. Oke, kita save ya, kita tunggu sampai 100%. Sudah berhasil terekspor. Nah ini ya penampakan hasil processing peta JPEG. Nah di sini ada koordinatnya 1 sampai 400 sekian tadi. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.